Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang bagian-bagian hidung beserta fungsinya. Nah, tentu kita tahu juga bahwa hidung itu sebagai alat pernafasan kita. Nah, yang pertama itu dari bagian hidung ada lubang hidung yang merupakan organ yang berhubungan langsung dengan rongga hidung. Lubang hidung ini berfungsi sebagai tempat masuknya udara, bahkan debu dan kotoran pun bisa masuk. Bagian yang kedua yaitu rongga hidung. Rongga hidung ini berfungsi sebagai tempat masuknya udara dari lubang hidung yang diteruskan ke tenggorokan. Nah, di rongga hidung ini terdapat selaput lendir atau membran mukosa dan silia atau bulu hidung. Nah, membran mukosa adalah bagian yang sebagian besar melapisi rongga hidung dan berfungsi untuk membuat udara yang dihirup lebih lembab dan hangat serta untuk menyaring udara. Yang kedua itu ada silia. Silia atau bulu hidung ini berfungsi untuk menyaring udara dan kotoran yang masuk ke hidung sehingga tidak mencapai sistem pernafasan kita. Nah, di bawah silia ini terdapat olfaktori atau serabut saraf pembau yang berfungsi sebagai penerima rangsang bau. Itulah bagian-bagian dari hidung beserta fungsinya. Sejarah dahulu sediaan untuk hidung ini dinamakan colunaria yang mengandung bermacam-macam jenis minyak sebagai pembawa. Kemudian berkembang pengetahuan bahwa meneteskan minyak ke dalam rongga hidung mungkin berbahaya. Maka kemudian digunakan cairan berair sebagai pembawa. Pada tahun-tahun terakhir berkembang bahwa cairan pembawa harus isotonis dan ditambahkan pengawet dan tidak mempengaruhi pergerakan silia pada hidung. Di sini saya akan menjelaskan dua pendapat tentang obat tetes hidung. Yang pertama, menurut FI edisi 4, obat tetes hidung atau yang disingkat OTA adalah obat yang dapat digunakan untuk hidung dengan cara diteteskan di dalam rongga hidung. Obat tetes ini dapat mengandung suspensi, pengawet, dan pendafar. Sedangkan menurut British Pharmacopoeia 2001, larutan tetes hidung dan larutan spray hidung adalah larutan suspensi dan emulsi yang dapat digunakan dengan cara disemprotkan atau diteteskan di rongga hidung. Saya Dewi Nur Aziza. Saya di sini akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu tentang komposisi obat tetes hidung. Umumnya, obat tetes hidung mengandung zat aktif seperti antibiotik. Di dalam antibiotik ada kloramfenikol, neomycin-sultat, dan polimiski-B-sultat. Yang kedua ada sulfonamida. Yang ketiga ada vasokonstriktor. Yang keempat ada antiseptik atau gemisida. Di dalamnya itu ada hidrogen peroksida. Yang kelima anestetika lokal. Di dalamnya itu ada lidokin HCl. Pada dasarnya, sediaan obat tetes hidung sama dengan sediaan cair lainnya karena bentuknya larut atau suspensi, sehingga untuk teori sediaan, evolusi, dan lain-lain mengandung larutan atau suspensi. Terima kasih, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan obat tetes hidung. Dalam pembuatan obat tetes hidung ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain yaitu 1. Viskositas. Viskositas larutan yang sangat encer atau sangat kental menyebabkan iritasi mukosa hidung. Penambahan metil selulosa tiolosa sebanyak 0,1 sampai 0,5%. CNCNA 0,5 sampai 2%. Untuk mendapatkan viskositas larutan yang seimbang dengan viskositas mukosa hidung. Yang kedua itu isotonis. Iritasi mukosa hidung tidak akan terjadi jika larutan tetes hidung dibuat isotonis atau sedikit hipertonis. Namun larutan yang sangat encer atau sangat pekat akan menyebabkan iritasi mukosa hidung. Supaya larutan dibuat isotonis dapat ditambahkan NaCl atau dektrosa. Yang ketiga itu ada isohidris. Isohidris sekresi hidung orang dewasa mempunyai pH antara 5,5% sampai 6,5%. Sedangkan anak-anak antara 5,0 sampai 6,7. Rintis akut menyebabkan pergeseran pH ke arah basa.
sedangkan peradangan akut menyebabkan pergeseran pH ke arah asam. Sebaiknya menggunakan dasfat fosfat pH 6,5. Sediaan OTH tidak boleh mengganggu aksi pembersih cilia epitelia pada mukosa. Hidung yang berfungsi sebagai filter yang harus senantiasa bersih. Kebersihan ini dicapai dengan aktivitas cilia yang secara aktif menggerakkan lapisan tipis mucus hidung pada bagian tenggorokan. Agar aktivitas cilia epitelia tidak terganggu, maka viskositas larutan harus seimbang dengan viskositas mukus hidung. pH sediaan sedikit asam mendekati netral, larutan isotonis atau larutan sedikit hipertonis. Pensil Farmakope Indonesia edisi 3 dapat digunakan sorbitan span, polisorbat, twin, atau surfaktan lain yang cocok. Kadar tidak boleh melebihi dari 0,01% B/V. Adapun pengawet umumnya digunakan yaitu benzalkonium klorida 0,01 sampai 0,1% B/V, klorbutanol 0,5 sampai 0,7% B/V. Pengawet antimikroba digunakan sama dengan yang digunakan dalam larutan obat mata. Nah, selanjutnya wadah dan penyimpanan. Penyimpanan harus dilakukan di dalam suatu kontainer yang tertutup baik. Jika sediaan steril, maka simpanlah dalam keadaan steril dan kedap udara. Label tetes hidung yang harus mengandung hal-hal sebagai berikut. 1. Nama dan jumlah bahan aktif. Yang kedua, konstruksi penggunaan tetes hidung. Yang ketiga, tanggal kadaluarsa. Dan yang terakhir, kondisi penyimpanan penggunaan. Nama saya Nong Liha. Di sini saya akan memaparkan mengenai dasar formulasi. Dasar formulasi ini merupakan bahan yang digunakan dalam pembuatan sediaan tetes hidung. Pertama ada bahan efedrin sulfat atau zat aktif yang berkhasiat sebagai dekongestan nasal, mempunyai indikasi untuk pengobatan rinitis cold, rinitis vasomotor, rinitis alergi, demam high, untuk sinusitas, dan juga menciutkan selaput lendir yang bengkak. Efedrin sulfat mempunyai efek samping diantaranya insomnia yang sering terjadi pada penggunaan kronik, mudah diatasi dengan pemberian sedatif. Peringatan, sebaiknya tidak diberikan untuk pasien dengan perawatan inhibitor monokoamin oksidase lebih dari 14 hari. Alasan pemilihan efedrin sulfat ini karena larutan yang sedikit asam lebih efektif pada pengobatan flu dan infeksi sinus, penggunaan tetes hidung selama rinitis dan rhinosinusitas akut dikontraindikasikan karena cenderung membuat sekresi yang abnormal, yang alkali menjadi alkali, dan atau untuk memperpanjang kondisi ini. Kelarutannya, untuk larutan efedrin sulfat 1 gram dalam 1,3 ml air atau sekitar 90 ml alkohol, tidak larut dalam eter, larut dalam 60 bagian gliserol, tidak larut dalam minyak. Kedua, ada pengawet atau pendapar. Nah, pembawa mengandung bahan antimikroba untuk menekan pertumbuhan bakteri yang ada jika penetes obat dibuka. Di sini ada dapar fosfat, digunakan untuk tetes hidung dengan pH 6,5. Nah, cara pembuatan dapar fosfat ini dapat dilihat langkahnya di sebelah kiri saya. Lalu ada peneliti dan Greenwood yang melaporkan bahwa benzalkonium klorida dalam larutan isotonis tidak mempunyai efek merusak pergerakan silia, bahkan konsentrasi sampai 1:1000. Ketiga, ada NaCl atau natrium klorida. Digunakan karena larutan ini setelah dihitung tonisitasnya ternyata hipotonis, sehingga perlu ditambahkan zat pengisotonis agar tercapai isotonis dengan penambahan natrium klorida atau NaCl. Yang keempat atau yang terakhir ada bahan Aqua Pro Injection, disingkat API. Air untuk injeksi adalah air destilasi bebas pirogen yang digunakan untuk membuat larutan injeksi. Nah, sejauh ini pembawa yang sering digunakan untuk produk steril, salah satunya sediaan tetes hidung, adalah air. Karena air merupakan pembawa untuk semua cairan tubuh. Terima kasih.
Siti Ropia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai cara kerja tetes hidung. Nah, yang pertama itu disiapkan alat dan bahan. Nah, lalu bahan disterilkan dengan metode masing-masing. Nah, yang kedua, wadah yang akan digunakan ditaruh 10 ml. Erlenmeyer ditaruh 15 ml. Yang ketiga, botol yang digunakan dicuci dengan deterjen lalu dibebas alkalikan dengan cara direndam dalam HCl 0,1 normalitas panas selama 30 menit. Lalu dibilas dengan API lalu disterilkan dengan autoclave. Begitu pula dengan alat gelas yang lainnya. Nah, yang keempat yaitu tutup karet dibersihkan dan dibebas sulfurkan dengan cara direndam dalam Na2CO3 2% mengandung 0,1% natrium lauryl sulfat. Lalu dipanaskan selama 15 menit, lalu didinginkan dan disterilkan dalam autoclave selama 20 menit. Yang kelima, alat dan bahan yang akan digunakan disterilkan dengan metode yang sesuai. Nah, yang keenam, bahan yang ditimbang sesuai dengan hasil perhitungan. Nah, yang ketujuh, dibuat pengenceran benzalkonium klorida dengan cara 50 mg benzalkonium klorida dilarutkan dalam 10 ml API. Nah, kemudian dipipet 3 ml dan diedkan 10 ml API, lalu dipipet 1 ml atau 1 ml sampai dengan 1,5 mg benzalkonium klorida. Nah, yang ke-8, dibuat pengenceran Na2HPO4 dengan cara 71 mg Na2HPO4 dilarutkan dalam 5 ml API. Nah, dipipet 3 ml atau sampai 42,6 mg Na2HPO4. Yang ke-9, dibuat pengenceran NaCl dengan cara ditimbang NaCl 69 mg diedkan 5 ml API dan dipipet 3 ml atau sampai 41,25 mg NaCl. Nah, yang ke-10, dibuat larutan pembawa dengan cara melarutkan Na2HPO4 NaCl. Nah, yang ke-10, dibuat larutan pembawa dengan cara melarutkan Na2HPO4 NaCl dalam API sebanyak 10 ml dan dimasukkan 1 ml benzalkonium klorida. Nah, yang ke-11, epedrin dilarutkan dalam 2 ml API lalu dicampurkan ke dalam pembawa nomor 10 dan dihomogenkan. Nah, yang ke-12, dicek pH larutannya. Yang ke-13, dicukupkan volumenya hingga 15 ml. Yang terakhir, dimasukkan ke dalam wadah yang telah dikalibrasi sebanyak 10 ml dan disterilkan sediaan akhir dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius. Saya Julfa Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan cara tetes hidung. Yang pertama yaitu lebarkan lubang hidung, lalu posisikan duduk dan miringkan kepala ke belakang. Lalu teteskan sesuai dosis yang ditentukan sedalam 1 cm secara bergantian. Kemudian kepala segera dicondongkan jauh ke depan. Setelah itu kembali tegak setelah beberapa detik, akan mengalir ke kerongkongan atas.